A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat ke-12 dan ayat ke-13 dan ayat ke-14 menjelaskan tentang aturan waris, aturan-aturan bagian-bagian ahli waris yang hak menerima warisan, dan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti akan ada balasan dari Allah jika melaksanakan aturan Allah, khususnya di dalam urusan bab waris dan yang lainnya. Jika melaksanakan aturan tersebut karena taat kepada Allah dan Rasulnya, semata-mata karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah sudah siapkan kenikmatan surga untuk orang tersebut, dan dia akan langgeng di dalam surganya, dan itulah keberuntungan yang amat agung. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, menentang atas aturan Allah dan Rasulnya dan melewati batas, maka Allah ancam orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bahkan khalidan fiha, jika dia matinya dalam keadaan kafir, dia akan kekal di dalam nerakanya Allah, dan dia akan mendapatkan siksaan yang amat hina. Jadi nu ngalaksanakeun aturan waris puguh buruhna, hartana jadi berkah, jeung di akhiratna bakal dilebetkeun ka surgana Allah. Sebaliknya, orang yang enggan melaksanakan aturan Allah, menentang kepada aturan-aturan Allah, melewati batas, tidak mau melakukan aturan-aturan hukum-hukum yang Allah tentukan, maka Allah ancam nanti di akhiratnya dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Hartanya tidak akan berkah, kayak anak-anakna baradegong, parasea itu baradegong, pamajikanna bedegong, turunana baradegong, gara-gara ninggalkeun teu ngalaksanakeun aturan waris anu ditentukeun ku Gusti Allah. Hati-hati ya, kita orang Islam, aturannya pun harus aturan Islam dalam berbagai hal, apa saja, berbagai hal apa saja, kita harus memakai aturan hukum karena kita orang Islam. Aturan apa saja, terutama yang banyak yang harus diperhatikan di sini adalah bab urusan warisan. Kalau kita tidak mengerti, tanya sama orang-orang yang mengerti. Jangan sok tahu, ya. Jangan sok tahu, nyanyahoanan pek teh ngaco we ngaturna teh. Tuh, sok tanyakeun ka ahlina. Ya. Ari urang teu ngarti mah etang-etang nyorogeun bab waris, ya, biar kita tahu aturan waris secara agama Islam itu seperti apa,
biar tahu semua itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagian waris. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, dan adalah tetap bagi kalian, untuk kalian, yakni para suami, nisfu ma taraka azwajukum, bahwa separohnya harta yang ditinggalkan oleh istri. Illam yakul lahunna walad, jika tidak ada lahunna bagi itu istri-istri, waladun anak. Artinya mayit tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami. Mayit meninggalkan suami, tapi mayit ini tidak meninggalkan anaknya, tidak punya anak, tidak meninggalkan anak, ya. Maka bagian suami adalah setengah. Di mana mayit maut, di mana mayit ninggalkeun salaki tapi teu ninggalkeun anak, maka bagian itu mayit, bagian itu suami adalah setengah harta dari itu ditinggal mayit. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audainin. Jika ada bagi kalian, jika ada lahunna adalah tetap bagi mereka azwaj, waladun anak, mayit meninggalkan suami dan meninggalkan anak. Kalau tadi mayit meninggalkan suami tapi tidak meninggalkan anak, itu bagian suami adalah setengah, nisfun, setengah. Nah, kalau terjadi mayit meninggalkan suami dan meninggalkan anak, mayit meninggalkan suami dan meninggalkan anak, maka bagi suami bagiannya adalah seperempat, saparapat bagian salaki. Bagian suami adalah seperapat jika mayit tersebut meninggalkan anak. Dilaksanakan itu pembagian waris tetap harus mimba di wasiyatin yusina biha audainin. Jadi pembagian waris itu harus dilaksanakannya itu setelah dipenuhi wasiat-wasiat mayit. Wasiatnya dahulu yang harus didahulukan, audainin, atau setelah membayar hutang-hutang mayit. Hutang naheula bayaran mayit teh memeh bagi waris teh, geus bayaran hutang mayit, aya keneh hartana, sok wasiat mayit cumponan anu bener yang tidak lebih dari sepertiga hartanya. Wa ulhiqa bil waladi fi dzalika waladul ibni, dan digabungkan bil waladi kepada anak, fi dzalika pada itu hukum, waladul ibni anaknya anak laki-laki. Mayit ninggalkeun incu ti anak lalaki jeung ninggalkeun salaki gitu. Mayit ninggalkeun ti anak lalaki jeung ninggalkeun salaki, maka sama bagian itu suami adalah seperempat. Kardos ninggalkeun incu ti anak lalaki, maka bagian suami tersebut adalah seperempat. Kemudian walahunna ay zaujati ta'addadna aula, dan adalah tetap bagi mereka istri-istri, baik berbilang atau tidak berbilang, rek saurang, rek duaan, tiluan, opatan, atau wangan saurang. Ar-rubu'u bahwa seperempat
mimma taraktum illam yakul lakum waladun minhunna aw min ghairihinna, dari apa-apa yang kalian tinggalkan jika tidak ada bagi kalian anak, dari itu istri-istri atau dari selainnya itu istri-istri. Artinya bagaimana? Jika mayit meninggalkan istri, meninggalkan istrinya, baik 1, 2, 3 atau 4, maka bagian itu istri adalah 1/4 jika tidak meninggalkan anak. Mayit tidak meninggalkan anak, ya, hanya meninggalkan istri. Pamajikan, mayit ninggalkan pamajikan tapi teninggalkan anak, keur eta pamajikan bagiana saparapat. Ternyata pamajikanna opat, maka saparapat eta dibagi opat gitu. Hartos ternyata pamajikanna maka saparapat eta dibagi opat, lain saurang saparapat lain. Jadi saparapat teh keur opatan, lamun opat bojona, lamun bojona hiji nya hiji we keur saurang saparapatna. Hartos Fa'in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna bi audain. Ternyata jika ada lakum bagi kalian waladun anak, mayit meninggalkan anak dan meninggalkan istri, meninggalkan anak rek lalaki, anak narek awewe itu, meninggalkan anak dan meninggalkan istri, maka bagian itu istri adalah 1/8. Istrinya mayit bagiannya 1/8. Lamun opat pamajikana berarti 1/8 dibagi opat. Saeutik deui wae. Ya. Kitu we aturanna eta mah. Kartos kalau istrinya 4 berarti 1/8 dibagi 4. Kalau istrinya 1 ya berarti bagiannya 1/8 1. Kemudian harus dilaksanakannya itu warisan harus setelah dilaksanakan wasiat atau setelah dibayarnya hutang-hutang mayit. Karena jadi ulah ojol-ojol ngabagikeun warisan, kontrol heula, dikontrol dahulu mayit ini punya hutang apa tidak, gitu ya. Harus jangan langsung dibagi waris, periksa dulu mayit ini punya hutang atau tidak, kemudian wasiatnya ya punya wasiat atau tidak, wasiat atau tidak, periksa gitu. Kemudian wasiatnya benar atau tidak, dibenarkan oleh syariat atau tidak, aturannya gitu. Kemudian wa waladul ibni fi dzalika kal waladi ijma'an, anaknya anak laki-laki pada itu hukum seperti anak secara ijma. Artinya bagaimana? Mayit meninggalkan cucu dari anak laki-laki dan meninggalkan istri. Mayit anak nama henteu aya ngan age incu ti anak lalaki. Incu ti mana? Anak lalaki. Lalu meninggalkan juga istri, maka istri tetap bagiannya 1/8. Kardos kusabab aya incu ti anak lalaki. Kemudian wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jika ada seorang mayit yang akan diwariskan hartanya adalah kalalah,
ini mayit kalalah. Apa artinya kalalah? La walidalahu wala walada, enggak punya bapak, enggak punya anak. Mayit tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak. Atau seorang mayit perempuan, ya, mayitnya perempuan, tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan bapak, walid bapak, tapi meninggalkan saudara seibu, saudara laki-laki dia ini meninggalkan saudara laki-laki satu ibu, dulur lalaki saindung, atau saudara perempuan seibu, satu saudara perempuan seibu. Maka bagian untuk saudara laki-laki seibu, satu saudara laki-laki seibu atau satu saudara perempuan seibu, itu bagiannya adalah 1/6 dari yang tirkahnya itu mayit. Mayit ninggal mayit tengah boga anak, teninggalkeun bapak, teninggalkeun anak, ngan ninggalkeun dulur. Umpamana itu dulur nate saurang, umpamana ngan dulur saindung, dulur saindung, saurang dulur saindung, atau saurang dulur awewe maka bagian eta dulur lalaki anu saurang teh 1/6, atau bagian dulur awewe nu saindung teh 1/6, namun saurang. Fa in kanu aktsara min dzalik, ternyata dulurna loba leuwih tina saurang, 2, 3, 4 umpamana. Dulurna eta mayit teh kalalah teh ya, ternyata saudaranya itu banyak, yang satu ibu itu bukan satu orang, maka bagiannya adalah fahum syuraka'u fis sulus, maka bagian mereka adalah 1/3 untuk seluruh saudara satu ibu. Jadi rata, tidak ada bagian yang lakinya 2 perempuan 1, tidak, rata itu mah. Kalau saudaranya satu ibu, ternyata mayit ini meninggalkan saudara-saudara satu ibunya lebih daripada 1 orang, baik laki-laki atau perempuan, maka bagian itu saudara satu ibunya adalah 1/3 untuk seluruhnya, dibagi ya, pembagiannya sama, tidak beda, artinya laki-laki dan perempuan sama bagiannya, tidak dibedakan. Karos mimba diwasiyati yusabi audainin ghaira mudarrin, tetap Allah mengingatkan sampai 3 kali. Allah mengingatkan, kenapa? Karena nanti orang-orang itu kadang-kadang kurang perhatian terhadap pelaksanaan wasiat, kadang-kadang lupa nih ahli waris dari membayar hutang-hutang mayit. Da ahli warisna loba hutang, alhamdulillah aya keur bayar hutang, can geus danaon alhamdulillah. Hati-hati ya. Maka oleh Allah diingatkan, dilaksanakan itu aturan waris setelah dilaksanakannya wasiat itu mayit, atau setelah membayar hutang-hutang mayit. Kados ghaira mudharrin, halnya yang tidak membahayakan wasiatnya. Jadi di dalam aturan-aturan, kalau kita mau hibah kepada anak-anak kita, usahakan dibagi rata supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Lamun urang rek ngabagi ke anak, usahakan ngabagi nanti bagi rata, rek lalaki rek awewe. Lamun hibah, kita nih masih hidup orang tuanya,
supaya terariweuh lah kayak orang maut umpamanya, supaya enggak terjadi percekcokan nanti meninggal umpamanya. Mau hibah, menghibah, mau memberikan pemberian kepada anak, nah itu diusahakan membaginya harus rata ya, harus sama rata, jangan beda nubung semua gede atau nu cikal mah leuwih gede, gede pasea tungtung nate. Jadi urang nu kolotna tong naon, tong nyimpen bahan-bahan pipaseaheun anak urang. Karena pedah urang nyaah kasih bungsu sagala kasih bungsu, atau nyaah kasih cikal sagala kasih cikal, ulah gitu. Agama melarang. Jadi supaya repeh rapi untuk kedepannya itu disamaratakan. Kalau hibah itu sebelum mati, kalau sudah mati bukan hibah namanya, tirkah. Terus ya itu ya harus disamaratakan kalau hibah kepada anak ya, jangan dibedakan supaya tidak terjadi apa? Percekcokan, perselisihan, pertengkaran ya. Kenapa? Karena di dalam harta ini aduh kadang-kadang pohok asal kalancuk ya. Jadi bisa melotot segala, bisa nyarekan segala kalancuk teh. Leungit adab-adaban teh ya. Bab duit malah ya babari panas ya. Itu sensitif kalau bab uang itu. Waduh ya. Setannya itu besar. Setannya masalah harta ini setannya besar. Kadang-kadang ajengan gepeureum gitu. Kadang-kadang eleh ya. Nu boga ilmu ge kadang-kadang eleh ku harta mah. Tadi dinya ya, hati-hati ya. Harus hati-hati. Pokoknya aturan Allah laksanakan ya. Kalau aturan Allah kita laksanakan, rumah tangga kita ya akan bahagia, hubungan saudara akan semakin erat, silaturahmi, tidak akan ada percekcokan, tidak akan ada perselisihan, yang ada saling kasih sayang. Kenapa? Karena melaksanakan aturan Allah. Karena wallahu wasiyatan minallah, dengan wasiat dari Allah, perintah Allah. Wallahu alimun halim, Allah zat yang maha mengetahui akan apa-apa yang telah Allah atur untuk makhluknya. Geus aya aturan ti Allah, kunaon urang neangan aturan salian Allah. Aturan Allah itu aturan yang pasti benarnya, yang pasti berkahnya, yang pasti maslahatnya. Semua kebaikan ada di dalam aturan-aturan Allah. Ya, aturan jelema cantang tu benerna, cantang tu berkahna, cantang tu maslahatna. Tapi aturan Allah itu pasti berkahnya, pasti maslahatnya ya. Maka kita pegang aturan-aturan Allah. Halimun, Allah zat yang maha hilim, tidak segera menyiksa kepada orang yang menentang kepada Allah. Urang wes lain batur geus sabaraha-kali nentang kana perintah Allah, melanggar geus sabaraha-kali urang ngalaksanakeun pelanggaran ka pangeran. Tuh kayak itu mata dipakai nu haram wae geus sabaraha-kali dipakai ningali nu haram. Dan namun Allah eta mah meujeuna dilolongkeun mata teh. Bari urang loba dipake maksiat beuntak keneh we eces keneh manun soca teh. Eta rahmat Allah itu tidak segera menyiksanya, tidak, halim. Artinya oleh Allah diberi waktu supaya kita bertaubat. Can ceulim cepil urang dipake ngadengekeun maksiat can letah tah dipake ngomongkeun maksiat geus sabar kecap tah letah ngomongkeun maksiat teu kahitung. Tapi Allah tidak segera menyiksa. Artinya ini adalah rahmat dari Allah untuk kita agar kita bertaubat kepada
Allah. Jangan merasa aman dari siksaan Allah. Dipirekeun we ku Allah, saya kumaha tah? Padahal lamun ningali kalakuan mah geus meujuhna pireu. Da loba caritaan untuk tebalaner ku urang diomongkeun teh. Leres. Soca urang lamun pantesna mah geus tolong soca teh, da loba dipake nu ningali nu haram. Letah urang loba dipake ngomongkeun nu haram. Itu cepil urang loba dipake ngupingkeun nu geus meujeuna tarorek teh. Wah, tapi Allah teu kitu nya. Allah nyaah ka urang. Matak urang ieu kanyaah ti Allah teh tampi ku urang keur naon? Keur tobat urang ka Gusti Allah. Lalu Allah memberikan pengumuman kepada seluruh makhluk Allah, terutama kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengakui, yang mengimani akan Al-Qur'anul Karim. Allah jelaskan tilka hududullah. Itu semua yang telah diceritakan, urusan anak yatim, urusan bab nikah, urusan bab apa waris, urusan wasiat, urusan semua hududullah adalah aturan-aturan Allah. Itu semua adalah aturan Allah, ketentuan-ketentuan dari Allah yang telah dijelaskan kepada hamba-hambanya Allah agar mereka melaksanakan itu aturan Allah. Lamun aturan Allah itu dilaksanakan, rek usaha dilaksanakeun anak. Lamun lain ku urang jelema-jelema nu iman kana aturan Allah. Geus bogo jelema kafir mah anti kana aturan Allah. Tah urang kade tong nuturkeun kalakuan kafir. Ongko jelema Islam tapi anti kana aturan Allah. Justru kita umat Islam yang harus betul-betul memperhatikan aturan-aturan Allah dalam segala hal, ya, dalam segala hal keadaan. Lalu Allah menjelaskan wa may yutillah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia ikut kepada aturan Allah dan Rasulnya semata-mata karena mengharap keridhaan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Tuh geus disiapkeun sawarga ke jalma nu taat ka Allah, ke jalma nu taat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus disiapkeun sawargana Allah, ya, yang langgeng di surganya Allah. Wa dzalikal fawzul azim. Masuk surga itu, dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah keberuntungan yang amat agung. Kemudian bagaimana orang yang tidak mau kekeh kumaha kuring weh di beja teh aturan Allah langsung kumaha kuring. Waduh, ngalawan ke Allah, melak cangkeng ke Allah. Asa nu manehna duit teh menang rahat capek naon, menang hese capek, menang naon deui, menang keringat, kesang beda kesang lembut minangkana. Bagaimana orang yang tidak mau melaksanakan aturan Allah, menentang kepada Allah dan Rasulnya, menganggap aturan Allah ini tiwah lain usumna, ayeuna mah lain usumna aturan Allah teh teu payu. Da umpama orang tersebut bermaksiat kepada Allah, nentang kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau melaksanakan aturan Allah dan Rasulnya, Allah katakan yudkhilhu naran khalidan fiha. Siap-siap nanti di akhirat Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka Allah. Kalau dia ingkar terhadap aturan Allah, tidak percaya terhadap kebenaran aturan Allah, akan kekal di dalam neraka Allah. Kalau dia tidak mau melaksanakan aturan Allah karena malas umpamanya, orang tersebut tetap masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Na'udzubillah min, kalau tidak mendapatkan ampunan Allah, walahu adzabun muhin, dan baginya siksaan yang amat hina. Orang tersebut menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelma-jelma anu teu daek ngalaksanakeun aturan Allah jeung Rasulna bakal naon?
menang ancaman ti Allah, melewati batas dia akan mendapatkan ancaman dari Allah. Apa ancaman dari Allah? Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, bisa-bisa kekal di dalam nerakanya jika dia ingkar, tidak mempercayai akan hukum-hukum Allah, dan dia di dalam neraka mendapatkan azab yang amat menghinakan. Na'udzubillah min. Nah, ini pelajaran untuk kita. Artinya kita seorang mukmin, orang muslim, ikuti aturan Allah, apapun itu aturan, dalam segala hal ikuti aturan Allah, ya. Jangan meleret non meleret melirik jangan melirik kepada selain aturan Allah, jangan melirik kepada selain aturan Allah dan Rasulnya. Kita orang muslim yang kita ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Tidak sesuai, ya tidak. Gitu kudu nate. Jalmanu Islam kudu kitu nyekel pageh karena aturan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa betul-betul berpegang teguh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sekali deui ka jamaah sadayananya disunkeun karena Allahna kanggo nyebarkeun kalender Pondok Pesantren Darus Surur Pusat tahun 2024. Alhamdulillah tos aya ka jamaah, ka para muhibbin disunkeun karena Allah nanya. Infakna ukur 40.000. Insyaallah satauneun nya udud 40.000 mah ukur sabaraha jamnya. Ya tambah satauneun ditunya. Oke, infakna insyaallah kanggo kamaslahatan kamajengan pasantren Darussurur Pusatnya. Itu kumargi kitu ka muhibbin, ka para pimpinan Majelis Ta'lim Darussurur, pasantren Darussurur disunkeun karena Allah na kanggo nyebarkeun ieu kalendernya anu kamangfaatana, infakna kanggo kamaslahatan kamajengan Pondok Pesantren Darussurur Pusat. Mudah-mudahan kasayan sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos midamel kasayanana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.